Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Masih masuki bagian pertama bab pembukaan, yaitu pujian para ahli ilmu dan tokoh Islam kepada Buya Hamka. Memasuki tokoh ketujuh, yaitu Kiai Haji Z.E. Mutaqin rahimahullah. Di dalam buku Hamka di Mata Hati Umat halaman 207 sampai 211 berkata, agak sukar juga menggambarkan yang tepat tentang pribadi Buya Hamka karena aneka ragam predikat yang melekat padanya. Ia seorang ulama karena kenyataannya ia seorang yang alim dalam ilmu agama dan memimpin umat. Tak sedikit orang yang alim dalam ilmu agama tetapi tidak diberi predikat ulama karena ia tidak menggunakan ilmunya untuk memimpin umat. Karangan keagamaannya merupakan karangan terbesar dan dikarang dikala beliau telah tumaninah sekali. Tafsir Al-Azhar adalah karya beliau yang terbesar. Dari tafsir Al-Azhar dapat kita lihat keluasan ilmunya karena menafsirkan satu ayat dipandang dari berbagai sudut ilmu. Kalau sudah berbicara sejarah budaya dan falsafah, beliau sangat dikagumi orang karena menyebutkan kejadian dan nama pelaku sejarah hampir semua hafal di luar kepala. Ia seorang otodidak karena kalau melihat tempat ia belajar dan lama belajar tak mungkin memiliki ilmu dasar yang dapat mengantarkan dirinya menjadi ulama besar. Kalau tidak gemar membaca dan bertanya, ia memang kutu buku, selalu kehausan bila sehari tidak membaca. Ia mendapat gelar Dr. H.C. dari Al-Azhar dan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Apabila ada sidang senat guru besar di Unisba, beliau suka memakai toga kebesaran yang diterima dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia seorang yang teguh keyakinan walaupun supel dalam pembawaan. Ketika Menteri Agama menyatakan kerisauannya karena putusan Majelis Ulama tentang fatwa Natal sudah diumumkan keluar, padahal ada konsensus bahwa tidak akan diumumkan keluar. Walaupun pengumuman keluar itu dilakukan anak buah, ia menganut paham pimpinan harus memikul tanggung jawab atas tindakan anak buah. Ia menyatakan, biarlah saya berhenti. Walau orang mengira ucapan Buya Hamka di hadapan Menteri Agama hanya untuk menunjukkan tanggung jawabnya dan tidak akan sungguh-sungguh berhenti, tetapi rupanya Hamka mempunyai harga diri lebih daripada kedudukannya. Ia berhenti sungguh-sungguh dikala manusia lebih rela munafik terhadap keyakinan hidupnya daripada meninggalkan kedudukannya. Pengunduran diri Hamka dari Majelis Ulama merupakan setawar sedingin untuk kehidupan moral bangsa. Masyarakat kadang-kadang bertindak kejam kepada pemimpinnya
dihargai dan disanjung ketika ia dibutuhkan, tetapi dibiarkan bila tidak dibutuhkan lagi. Ketika menerima menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Hamka rahimahullah didatangi anak-anak muda yang keras-keras. Mereka mengadili Hamka. Hamka rahimahullah mendengarnya dengan tenang, dan ia bertanya kepada anak-anak muda itu, kalau ini tidak kalian setujui, jalan apa yang akan kalian pergunakan? Kalau kalian mau berontak, punya apa? Kalau hanya punya mulut dan beberapa buah bedil, kalian omong kosong. Hanya kentut. Dengan sinis beliau menjawab. Walau sudah kasar sekali anak-anak muda itu, tetapi hatinya tidak pernah tertutup buat siapapun. Ia selalu hadapi orang dimulai dengan prasangka yang baik, kecuali bila telah terbukti jeleknya. Dr. Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka rahimahullah, sangat keras pendiriannya. Beliau rahimahullah satu-satunya ulama yang dengan tegas menolak Syekh Kerei ke Tokyo. Beliau wafat di pengasingan di Sukabumi. Walaupun Hamka rahimahullah tidak sekeras ayahnya, tetapi terlihat juga watak warisannya. Kalau sifat keras itu diperlukan, muncul sewaktu-waktu. Hamka sangat rindu kepada persatuan. Walau terdiri dari umat yang mempunyai perbedaan-perbedaan, kalau mencontohkan persatuan, sering sekali ia mengemukakan 4 ulama besar di Sumatera Barat, yakni Dr. Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka sendiri, Syekh Daud, ayah Datuk Palimo Kayo, Syekh Jambe, ayah Sa'uddin Jambe, dan Syekh Ahmad. Keempat ulama ini mempunyai watak dan keahlian yang berbeda-beda. Syekh Abdul Karim Amrullah seorang ulama pengikut salaf yang keras sekali, tetapi ahli dalam mengarang. Tetapi kalau berbeda dalam masalah pokok, seperti paham Ahmadiyah yang berbeda dalam masalah kenabian, beliau hadapi dengan gigih dan mendasar. Menghadapinya dengan mendasar, tetapi kedatangan orang Ahmadiyah di rumah beliau diterima juga dengan penuh keramah tamahan. Beliau juga selalu memakai sarung, walau sekali-kali memakai celana panjang juga. Tetapi ia tidak canggung bergaul dengan siapa saja karena keluasan ilmunya sehingga dapat bercakap aneka ragam masalah. Ia suka merendah diri, mendengarkan dengan saksama percakapan orang, dan ia menyimak juga. Sudah lama Hamka kalau ceramah sambil duduk karena tak tahan berdiri lama. Niat ceramahnya mau pendek, tetapi kalau merasa kontak antara hamba dengan hadirin, tidak terasa ceramah sudah melampaui 1 jam. Rasanya baru 1/4 jam, kata para hadirin. Hamka pun keluar ilhamnya kalau mimik hadirin merasa rindu dan mengerti segala untayan kata-kata Hamka. Hamka sangat dicintai kaum muslimin Malaysia. Ketika bulan November 1981, saya berkunjung ke beberapa negara bagian Malaysia. Di mana-mana orang bertanya tentang Hamka. Sungguh indah walaupun antara muslimin Malaysia dengan Hamka banyak berbeda paham dalam masalah fikih, tetapi tak ada halangan untuk saling mencintai dan mengakui Hamka sebagai guru dan imamnya. Inilah wajah pemimpin yang diharapkan tumbuh dalam masa kini. Orang risau karena Hamka pergi. Di mana-mana orang mengatakan sukar mencari gantinya, tetapi saya selalu tumbuhkan optimisme pada umat, karena bila bulan telah terbenam, bintang-bintang pun akan bermunculan menampakkan dirinya. Semoga Hamka tidak hanya terkenang dalam ingatan, tetapi tergores pula dalam perbuatan. Demikianlah pendapat dari Kiai Haji Muttaqin rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.